Novel Emperor 12 Elemen. Bab 201 Alam Fantasi 7 Bintang Tanda Pagar 22. Kakak besar, apakah kamu terluka? Tanya Silin kepada Evan yang sedang meregangkan otot dan tulang. Jangan ditanya lagi, tubuhku rasanya seperti sudah akan hancur, kalian sudah mengalahkan pengawal-pengawal itu. Tanya Evan. Hanya pengawal saja, kami sudah membunuh mereka semua. Jawab Silin. Sial, sepertinya aku yang paling lambat kali ini, aku harus membalas wanita itu. Ucap Evan tidak senang. Setelah meregangkan otot dan tulang, Evan kemudian langsung bergerak seperti petir menuju ke arah Mo Suyan yang tadi dilemparnya. Sementara itu Mo Suyan yang dilemparkan oleh Evan bangkit berdiri dengan ekspresi marah. Kenapa dia tiba-tiba jadi sekuat itu? Sial, ini baru pertama kalinya aku dipukul oleh orang seumuranku. Kata Mo Suyan bangkit berdiri dengan marah. Tidak lama kemudian setelah Mo Suyan bangkit berdiri Evan pun datang ke arah Mo Suyan dengan sangat cepat. Evan datang menyerang dan dengan cepat memukul Mo Suyan dengan pukulan kuat. Dengan sigap Mo Suyan menahan pukulan itu dengan menyilangkan tangannya di depan dada. Menerima pukulan Evan membuat Mo Suyan terpundur beberapa meter. Hei wanita, apakah kekuatanmu hanya segini saja? Kata Evan meremehkan. Kamu dari tadi menyerangku tanpa henti tanpa belas kasihan. Sekarang giliranmu untuk merasakan kekuatanku. Kata Evan maju menyerang Mo Suyan. Kamu jangan meremehkanku. Kata Mo Suyan maju menyerang Evan. Mereka berdua pun bertarung dengan sengit hingga akibat pertarungan besar mereka membuat banyak pohon berlubang dan beberapa pohon sampai tumbang. Setelah bertarung cukup lama sampai matahari sudah hampir terbenam, dengan kekuatan raga Evan yang telah mencapai tingkat 3, Evan pun berhasil membuat Mo Suyan terpojok. Evan memukul perut Mo Suyan hingga Mo Suyan terlempar sangat jauh dan menghantam beberapa pohon hingga hancur. Mo Suyan terlempar dan jatuh ke lubang tempat pertarungan yang sebelumnya dia memukuli Evan. Tidak lama kemudian Evan pun sampai ke tempat itu dan berjalan menghampiri Mo Suyan yang berada di dalam lubang. Teman-teman Evan yang juga ada di dekat tempat itu menyaksikan pertarungan Evan dengan Mo Suyan. Kemudian Mo Suyan yang berada di dalam lubang bangkit berdiri lagi. Sial! Sepertinya para pengawalku telah dikalahkan oleh mereka. Batin Mo Suyan sembari menoleh melihat ke arah teman-teman Evan. Aku sudah tidak mungkin bisa merebut teratai api emas dari tangan mereka lagi, kekuatan pria ini sangat kuat dan aku juga sudah terluka parah. Kata Mo Suyan dalam hatinya sembari melihat ke arah Evan yang berjalan menghampirinya. Aku tidak boleh mati di sini, aku harus bertahan sampai matahari terbenam. Pikir Mo Suyan dalam hatinya dan kemudian melarikan diri dengan cepat. Masih sanggup melarikan diri, hebat juga, tetapi aku tidak akan membiarkan kamu lolos. Ucap mengejar Mo Suyan. Tampak Mo Suyan bergerak dengan cepat melompat dari satu pohon ke pohon lainnya, namun Evan dengan langkah kilat surgawi Evan berhasil mengejar Mo Suyan dengan cepat. Sial, orang ini mengejarku dengan sangat cepat, sepertinya aku harus bertarung habis-habisan untuk bertahan sampai matahari terbenam. Pikir Mo Suyan. Kemudian Mo Suyan pun berhenti melarikan diri dengan mendarat ke tanah dan berbalik bersiap menyerang Evan dengan mengumpulkan energi pasir emas pada tangan kanannya. Wanita itu berhenti melarikan diri, sepertinya dia ingin bertarung sampai akhir. Pikir Evan yang dengan cepat datang ke arah Mo Suyan sembari mengumpulkan energi petir pada tangan kanannya. Mereka berdua pun siap saling menyerang dan mengadu serangan tinju mereka. Tinju raksasa pasir emas, tinju petir penghancur. Seru Mo Suyan dan Evan saling adu serangan. BRAAKK. Mo Suyan kalah hingga memuntahkan darah dari mulutnya dan tulang tangan kanan patah. Mo Suyan terjatuh dan sulit untuk bangkit berdiri lagi namun dengan susah payah Mo Suyan pun bisa bangun dan berdiri lagi, sedangkan Evan berdiri tanpa terluka tetapi tangan kanan yang untuk saling adu serang kini sudah terasa kebas. Ternyata kekuatan kamu hanya seperti ini saja, sangat lemah. Ucap Evan meremehkan Mo Suyan. Kamu sangat licik, jika bukan karena kamu memanfaatkan aku untuk meningkatkan kekuatan ragamu, aku juga tidak mungkin akan kalah darimu. Kata Mo Suyan yang kesulitan untuk berdiri tegak. Ini bukan licik, tetapi ini disebut cerdik, sekarang aku akan membunuhmu. Kata Evan dan menyatukan kedua telapak tangannya. Kemudian energi petir berkumpul di udara hingga membentuk seekor naga. Ledakan naga petir. Seru Evan melancarkan serangannya ke arah Mo Suyan. DUAAAR. Ledakan tersebut menghantam Mo Suyan hingga terlempar cukup jauh. Dengan pertahanan raga tingkat 3 milik Mo Suyan serangan itu pun tidak berhasil membunuhnya,
Tampak Mo Suyan sudah tidak sanggup untuk berdiri lagi, dengan nafas terengah-engah dia mencoba menahan rasa sakit pada tubuhnya. Sementara itu tampak matahari sudah akan terbenam di ufuk barat, dan itu membuat Evan semakin terburu-buru. Matahari sudah akan terbenam, aku harus segera membunuhnya, jika tidak dia pasti akan menjadi ancaman besar bagi Nanzu jika dia berhasil kembali ke kerajaannya. Pikir Evan. Dengan bergerak seperti kilat Evan sudah berada di hadapan Mo Suyan yang terbaring. Dengan tangan yang dipenuhi energi petir Evan siap untuk memukul Mo Suyan. Mata Mo Suyan terbelalak kaget melihat Evan yang sudah berada di hadapannya. BOOMM. Pukulan Evan menghantam Mo Suyan dengan sangat kuat. Untuk memastikan Mo Suyan benar-benar mati Evan memukul dengan kekuatan yang sama secara beruntun ke tubuh Mo Suyan. Dan tidak lama kemudian matahari akhirnya terbenam. Seketika semua orang berteleportasi kembali ke tempat mereka yang terakhir kali sebelum mereka memasuki alam fantasi 7 bintang. Evan yang sedang memukul Mo Suyan pun langsung berteleportasi ke tempat terakhir kali sebelum memasuki alam fantasi 7 bintang bersama dengan teman-teman kelompoknya. Evan yang telah berteleportasi pun memukul tanah kosong 1 kali hingga membuat sebuah lubang. Evan langsung berhenti seketika setelah ia memukul tanah kosong tersebut. Sial! Aku tidak yakin apakah wanita itu mati atau tidak di sana. Kata Evan kesal dan kemudian bangkit berdiri. Evan bangkit berdiri dan tampak Silin, harimau putih, dan teman-temannya yang lain telah berada di sekitarnya. Mereka menghampiri Evan. Evan, apakah kamu tidak apa-apa? Tanya Rai. Aku tidak. Uhuk. Evan terbatuk mengeluarkan darah dari mulutnya hingga hampir terjatuh dan untung Silin dengan cepat menangkap tubuh Evan. Kakak besar, kamu bertarung sampai terluka sangat parah. Kata Silin dengan sangat khawatir sembari memapah membantu Evan berdiri tegak. Sial, aku terlalu memaksakan tubuhku yang terluka untuk bertarung. Kata Evan sambil memegang dadanya dan menahan rasa sakit. Mereka yang melihat kondisi Evan yang terluka sangat parah pun menjadi khawatir. Sementara itu tampak Mo Suyan yang juga telah keluar dari alam fantasi 7 bintang, dia terluka sangat parah dan terbaring terlentang di sebuah padang rumput yang hijau. Uhuk, Mo Suyan terbatuk lemah mengeluarkan darah dari mulutnya. Keparat, lihat saja, jika aku bertemu dengan dia lagi aku pasti akan membunuh dan mencincang-cincang tubuhnya dan memberikannya ke anjing. Kata Mo Suyan dengan kejam. Akan aku ingat, dendam ini. Ucap Mo Suyan dengan nafas terengah dan mata menatap langit. Bab 202 Malam Sunyi yang Hangat. Melihat Evan yang terluka sungguh membuat Silin dan yang lainnya khawatir. Mereka pun menyarankan untuk kembali jika Evan sudah pulih saja. Kakak besar, luka kamu sangat parah, lebih baik kita beristirahat dulu saja di sini. Ujar Silin menyarankan sembari menopang Evan. Tidak, jika aku beristirahat di sini maka Ririn akan semakin terluka jika menungguku terlalu lama, aku harus kembali ke Nanzu secepatnya untuk menyelamatkan Ririn. Kata Evan. Tapi kakak besar, aku khawatir dengan kondisi tubuhmu. Ucap Silin. Aku tidak apa-apa. Jika kalian ingin beristirahat, beristirahatlah, aku akan kembali ke Nanzu malam ini juga, aku bisa memulihkan diri dalam perjalanan. Kata Evan dengan tegas. Baiklah karena kakak besar sudah berkata tidak apa-apa, kami akan ikut kembali ke Nanzu bersamamu malam ini juga. Kata Silin. Yah, kami juga tidak bisa membiarkan kamu pulang sendirian dengan keadaanmu yang seperti ini, aku takut jika nanti di tengah jalan kamu terkena masalah tidak akan ada orang yang membantumu. Ujar Rai. Terima kasih semuanya, harimau putih tolong bantu aku. Pinta Evan kepada harimau putih untuk menjadi tunggangan Evan. Kemudian harimau putih berjalan mendekat dan duduk di dekat Evan, kemudian Evan yang terluka pun menunggangi harimau putih. Kemudian mereka pun melakukan perjalanan kembali ke Nanzu malam itu juga. Di dalam perjalanan mereka pun memulihkan kekuatan, tenaga, dan luka mereka. Dan dengan adanya banyak bahan obat yang mereka dapatkan dari alam fantasi 7 bintang, mereka pun pulih dengan cepat. 2 hari kemudian Evan dan yang lainnya telah sampai ke Nanzu pada malam hari, tampak Evan berlari dengan secepat-cepatnya dan tergesa-gesa. Ririn, kamu harus baik-baik saja, aku sudah pulang untuk menyembuhkan kamu. Kata Evan sambil berlari dengan tergesa-gesa. Beberapa saat kemudian Evan pun sampai di kediaman jenderal miliknya dan melihat Rhea dan Chu Xian sedang berjalan-jalan di halaman. Kemudian Evan pun menghampiri Rhea dan Chu Xian, melihat Evan yang telah kembali pulang, Rhea dan Chu Xian pun terkejut dengan senang. Evan, sebut Rhea dan Chu Xian dengan raut wajah tersenyum gembira melihat kedatangan Evan.
Akhirnya kamu kembali juga, kata Rhea menyambut Evan dengan sangat senang. Evan, mana Silin dan yang lainnya, kenapa mereka tidak kembali bersamamu? Tanya Cusian merasa heran. Mereka berlari lambat sekali, jadi aku meninggalkan mereka di belakang, mungkin sebentar lagi mereka akan sampai sini. Kata Evan menjawab Cusian. Bagaimana keadaan Ririn, di mana dia? Tanya Evan dengan cepat. Mendengar pertanyaan Evan, Rhea dan Cusian saling memandang satu sama lain. Kamu lihatlah sendiri di kamarnya, sekarang dia mungkin sedang menunggumu. Jawab Rhea. Terima kasih. Ucap Evan dan langsung berlari pergi meninggalkan Rhea dan Cusian menuju ke kamar Ririn. Tidak lama setelah Evan pergi, Silin dan yang lainnya pun sampai dan menghampiri Rhea dan Cusian yang masih berada di tempat yang sama. Rhea dan Cusian betapa terkejutnya ketika melihat kedatangan Silin dan yang lainnya yang datang membawa seekor harimau putih besar. Dengan perasaan yang waspada, Cusian pun bertanya kepada mereka. Kenapa kalian membawa harimau ke sini? Tanya Cusian. Kalian tidak perlu waspada atau takut, ini adalah harimau putih milik kakak besar, dia tidak akan sembarang menyakiti manusia. Ujar Silin menjawab Cusian. Kenapa kalian semua baru sampai? Tanya Rhea. Calon suami kamu itu yang terlalu cepat berlarinya, sungguh sangat terburu-buru. Kata Rai menjawab Rhea. Sayang, sebut Silin dengan sangat bersemangat dan gembira hendak memeluk Cusian. Namun dengan cepat dan sigap Cusian menghindari Silin yang hendak memeluknya. Sayang, kenapa kamu menghindar, tidakkah kamu tahu aku sangat merindukan kamu? Ujar Silin bermanja dengan sedih. Mereka yang melihat tingkah laku Silin tidak bisa berkata-kata. Mereka sangat heran dengan sikapnya yang sekarang 100% berbeda dengan saat melawan para musuh. Sikapnya Silin ini terlalu jauh berbeda, jika di depan wanitanya sikap dia seperti anak kucing tetapi jika di depan musuh dia seperti mesin pembunuh. Batin Tang Chen melihat keanehan Silin. Sekarang bagaimana keadaan Ririn, apakah dia baik-baik saja? Tanya Rai kepada Rhea. Ririn sekarang sudah sadar. Jawab Rhea dengan tersenyum. Di waktu yang sama Evan telah sampai di depan kamar Ririn. Evan heran ketika melihat kamar Ririn tampak sepi dan tidak ada yang menjaga sama sekali. Evan menghela nafasnya dan membuka pintu kamar. Evan terkejut ketika melihat Ririn yang sedang menyulam. Evan, kamu sudah pulang. Ucap Ririn dengan suara yang lembut. Kamu sudah sadar? Tanya Evan yang terkejut heran. Ada apa dengan pertanyaan kamu itu, apakah aku tidak boleh sadar? Tanya Ririn. Bukan begitu, tapi bukankah kamu sebelumnya pingsan dan penyakit kamu kambuh? Tanya Evan. Ririn tersenyum. Kamu kemarilah, aku akan menceritakannya padamu. Kata Ririn dengan wajah tersenyum. 3 hari lalu di kamar Ririn. Tampak elemen air, Phoenix, Qinglong, dan elemen api bersiap untuk mengobati Ririn yang sedang terbaring kedinginan di atas tempat tidur. Api, akhirnya kamu kembali juga, jika kamu tidak kembali mungkin gadis ini sungguh akan mati membeku malam ini. Kata air. Paman Api, apakah kamu punya cara untuk menyembuhkan ibuku? Tanya Qinglong. Aku punya cara untuk menekan energi dingin yang ada tubuh Ririn dan mungkin juga bisa menyadarkannya. Jawab Api dengan raut wajah serius. Benarkah? Ucap Qinglong terkejut senang. Kamu sungguh benar-benar punya cara untuk menyadarkan gadis ini, bagaimana caranya? Tanya elemen air penasaran. Dengan menggabung 3 energi api milik kami bertiga, Phoenix, Qinglong, dan dirinya. Jawab elemen api dengan ekspresi serius. Benarkah, kamu serius? Ucap elemen air tampak gembira. Kaisar Dewa Api memang hebat. Kata Phoenix kagum dan memuji elemen api. Paman Api terima kasih, kamu adalah penyelamat ibuku. Kata Qinglong dengan sangat gembira. Tetapi, setelah itu Ririn yang telah sadar tetap harus melakukan hubungan intim dengan seseorang kultivator pria berelemen api tingkat kaisar, jika tidak dalam 7 hari dia tetap akan mati membeku menjadi patung es. Kata api membuat suasana seketika menjadi serius kembali. Kembali ke masa sekarang. Begitulah ceritanya, sekarang walaupun aku sudah sadar aku tetap harus melakukan hubungan tersebut dengan seorang pria elemen. Maaf Evan, sepertinya aku tetap akan pergi meninggalkan kamu. Kata Ririn dengan sangat sedih. Kap, Evan dengan cepat menarik kepala Ririn dan mencium Ririn. Kamu tidak boleh meninggalkan aku tidak akan membiarkan kamu pergi meninggalkan aku, selamanya. Kata Evan dengan wajah yang sangat dekat dan mata yang saling menatap. Tapi Evan, kata Ririn dengan menunduk sedih. Evan menarik wajah Ririn dan menciumnya lagi.
Sekarang aku telah mencapai tingkat kaisar, sekarang aku sudah bisa menyembuhkan dan menghilangkan kutukan teratai 9 kelopak milikmu. Kata Evan memegang dan menatap wajah Ririn. Ririn yang mendengar hal tersebut pun tertegun sembari menatap wajah Evan yang penuh keseriusan. Kemudian Evan pun membatalkan jurus pembagian elemen khusus pada elemen api. Tampak elemen api yang sedang bersama dengan elemen air berjaga di benteng pertahanan kita Yanzu sembari bermain catur. Hahaha, kamu kalah lagi. Ucap elemen air dengan bangga memenangkan permainan. Kamu pasti curang makanya aku kalah terus. Ujar elemen api tidak terima dengan kekalahannya. Bagaimana kalau kita main sekali lagi, ujar elemen air namun tiba-tiba elemen api yang tadi ada di hadapannya menghilang menjadi sebuah gumpalan asap. Elemen api telah kembali ke dalam tubuh Evan yang ingin melakukan hubungan intim untuk menyembuhkan Ririn. Tidak terima karena tiba-tiba ditarik kembali ke dalam tubuh elemen api pun ingin protes, tetapi dia langsung dibungkam oleh elemen kegelapan. Kamu diam jangan protes, jika kamu berisik aku akan memberimu pelajaran. Ancam elemen racun pada elemen api dengan tatapan kejam. Sementara itu Evan dan Ririn tengah dalam suasana yang menghangatkan. Evan menekan Ririn ke tempat tidur sedangkan Ririn masih dalam keadaan malu dengan wajah merona. Evan apakah ini tidak terlalu cepat, kita masih terlalu dini untuk melakukan hubungan seperti itu. Kata Ririn mengalihkan pandangannya. Tetapi aku sudah siap menikahimu, siap menjadi suamimu, siap menjadi ayah dari anak kita, aku sudah siap segalanya Ririn. Kata Evan dengan romantis. Ririn, kamu jangan menolakku ya. Pinta Evan dengan lemah lembut. Baiklah, pelan-pelan dan lembutlah. Kata Ririn melingkarkan tangannya ke leher Evan. Kemudian Evan dan Ririn pun menutup kelambu tempat tidur dan melakukannya dengan lembut dan hangat. Bab 203 Pagi Bahagia. Keesokan paginya, Evan dan Ririn masih berbaring di atas tempat tidur dengan saling berpelukan tanpa busana di dalam selimut. Evan yang sudah terbangun lebih dulu, membelai wajah Ririn dengan lembut. Aku sudah menghilangkan kutukan Ririn dan menyerap energi dinginnya, sekarang aku telah meningkat 3 level sekaligus, sekarang aku sudah berada di tingkat kaisar level 4, dan perkembangan Ririn juga telah terlepas dari batasan kutukannya, sekarang dia telah mencapai tingkat jenderal level 9, ternyata selama ini kekuatannya yang dibatasi oleh kutukannya sangatlah besar, kata Evan dalam hatinya sembari membelai wajah Ririn. Asik membelai wajah Ririn, Ririn pun bangun dan perlahan membuka matanya. Kamu sudah bangun, apakah masih sakit? Tanya Evan dengan perhatian dan lemah lembut. Kamu terlalu kasar tadi malam, bisakah lain kali lebih lembut? Pinta Ririn. Maaf, lain kali aku pasti akan melakukannya dengan lebih lembut, apakah kamu masih kuat berjalan ke kamar mandi? Tanya Evan dengan perhatian dan lemah lembut. Gendong aku ke kamar mandi. Pinta Ririn dengan lemah dan manja. Kemudian Evan pun bangkit bangun dari tempat tidur dan dengan senang hati mengangkat dan menggendong Ririn dengan gendongan putri dan membawanya ke kamar mandi. Setelah sampai ke kamar mandi Evan pun menurunkan Ririn dari gendongannya dengan perlahan, namun setelah Evan melihat punggung Ririn yang begitu putih dan mulus membuat hasrat birahi Evan naik lagi. Evan menelan ludahnya, dirinya yang sudah tidak kuat menahan diri langsung memeluk Ririn dari belakang dan mencium leher Ririn, sontak Ririn terkejut akan hal itu. Evan aku sudah lelah, ujar Ririn dengan lemah mencoba menolak. Namun Evan yang tidak kuat menahan diri dan sangat ingin melakukan hal itu, ia pun tidak ingin berhenti. Ririn, aku mencintaimu, aku menginginkan kamu sekali lagi, kata Evan dengan lembut sembari memeluk Ririn. Kemudian mereka pun melakukannya sekali lagi di pagi hari di kamar mandi. Setelah beberapa saat kemudian, tampak Evan yang telah mengenakan pakaiannya dengan wajah yang berseri-seri, sedangkan Ririn yang juga telah berpakaian sedang terbaring di atas tempat tidur dengan lemas dan tidak sanggup bergerak. Tampak wajah merona Ririn yang kesal sembari melihat ke arah Evan, sedangkan Evan yang tampak bahagia dengan wajah berseri-seri menoleh melihat ke arah Ririn yang tampak menggembungkan pipinya. Dengan wajah tersenyum lembut dan penuh kasih sayang Evan menghampiri dan mendekati Ririn, namun Ririn dengan cepat langsung menutupi dirinya dengan kain selimut. Istirahatlah, aku janji lain kali pasti akan melakukannya dengan lembut, ujar Evan mengusap kepala Ririn yang ditutupi dengan selimut. Kamu tidak bisa dipercaya, kata Ririn yang bersembunyi dalam selimutnya. Mendengar itu Evan pun tersenyum dan kemudian berjalan pergi keluar dari kamar. Dengan mata tertuju ke arah Ririn, Evan pun menutup pintu kamar dengan perlahan. Tidak lama kemudian Silin dan teman-teman yang lainnya datang menghampiri Evan. Kakak besar Evan,
Panggil Silin yang datang bersama teman-teman yang lain menghampiri Evan. Evan menoleh melihat kedatangan mereka. Ada apa kalian kemari? Tanya Evan. Tentu saja karena kami ingin tahu bagaimana kondisi Ririn, apakah kalian telah melakukan hal itu tadi malam? Tanya Tang Chen penasaran. Kalian bertanya dengan sangat terbuka ya, sekarang Ririn sudah baik-baik saja, kami berdua sudah melakukannya tadi malam dan telah menghilangkan kutukannya Ririn. Jawab Evan. Mendengar jawaban Evan, seketika mereka pun menjadi gembira. Kalau begitu kamu dan Ririn harus segera cepat menikah, kamu harus bertanggung jawab kepada Ririn yang telah kamu tiduri. Kata Cusian kepada Evan. Tenang saja, aku sudah sangat siap untuk menikahi Ririn dan bukan hanya siap tetapi aku memang sangat ingin menikahi Ririn. Kata Evan menjawab Cusian. Baguslah. Kalau begitu kami akan membantumu segera menyiapkan pesta pernikahan untuk kalian berdua, ini adalah kabar baik untuk seluruh rakyat Nansu. Kata Cusian, kakak besar, bukankah kakak ipar telah sembuh dan baik-baik saja, kenapa dia tidak keluar dari kamarnya? Tanya Silin merasa heran. Benar, sekarang di mana dia, kenapa dia tidak keluar bersamamu? Tanya Kinsan ikut merasa heran. Itu, Ririn masih, Evan ragu dan canggung untuk mengatakannya. Namun Rhea dengan cepat menutup mulut Evan. Kami sudah mengerti, teman-teman ayo kita bertanya pada Ririn. Ajak Rhea kepada para gadis lainnya. Para gadis lainnya mengangguk tersenyum dengan ajakan Rhea, dan semua gadis itu pun langsung masuk ke dalam kamar Ririn dan menutup pintu kamar rapat-rapat. Aku punya firasat buruk melihat mereka masuk ke kamar Ririn. Batin Evan merasa tidak tenang. Bab 204 meningkatkan kekuatan pasukan. Evan, karena kamu sudah kembali aku akan menyerahkan Nansu kembali padamu, aku ingin beristirahat. Kata Air kepada Evan melalui telepati, transmisi suara. Terima kasih karena telah membantuku menjaga Nansu, maaf sudah merepotkan kakak elemen air. Kata Evan kepada elemen air melalui telepati. Kemudian elemen air pun menghilang menjadi gumpalan asap dan jiwanya kembali ke dalam tubuh Evan. Karena Evan, Silin, Rai, Tang Chen, dan pasukan gagak malam baru saja kembali tadi malam, mereka pun belum tahu jelas mengenai kondisi dan situasi Nanzu sekarang, jadi mereka pun bertanya kepada Kinsan yang satu-satunya orang yang ada bersama mereka sekarang. Sembari berjalan-jalan mengelilingi kota Yanzu, Evan pun menanyakan beberapa hal kepada Kinsan mengenai kondisi dan situasi Nanzu. Kinsan, bagaimana kondisi Nanzu saat ini? Tanya Evan. Nanzu saat ini dalam keadaan siaga karena serangan dari pasukan iblis beberapa waktu lalu, dan hal itu membuat perekonomian Nanzu kembali macet seperti sebelumnya karena serangan dari pasukan iblis sebelumnya telah membuat para pedagang ataupun pengunjung yang datang ke Nanzu ketakutan, jadi mereka tidak berani datang ke Nanzu lagi. Jawab Kinsan, itu perekonomian, dan sekarang aku ingin tahu bagaimana kondisi dan situasi militer kita. Tanya Evan kepada Kinsan. Militer kita juga tidak jauh lebih baik, karena serangan besaran-besaran dari pasukan iblis yang secara tiba-tiba telah membuat banyak dari prajurit kita yang gugur, dan benteng pertahanan kita pun juga mengalami kerusakan yang cukup parah, sekarang benteng pertahanan kita masih dalam perbaikan. Jawab Kinsan kepada Evan. Sekarang berapa banyak jumlah prajurit kita saat ini, dan juga kas yang kita miliki apakah itu cukup untuk perbaikan dinding benteng pertahanan kita? Tanya Evan. Sekarang jumlah seluruh prajurit kita yang ada di Nanzu kurang dari 35.000 orang, sedangkan dengan jumlah kas yang kita miliki sekarang masih cukup banyak, jika untuk memperbaiki dinding pertahanan kota dan membeli perlengkapan perang saja itu tidak akan menjadi masalah. Jawab Kinsan. Jadi sekarang masalah utama kita adalah kemacetan perputaran ekonomi dan kekurangan jumlah prajurit. Tanya Evan. Benar sekali. Jika ekonomi kita terus berhenti berputar seperti ini maka lama-kelamaan kas kita yang jumlahnya puluhan juta juga pasti akan habis jika tidak mengalami penambahan, sedangkan dengan jumlah prajurit kita yang sekarang jika misalnya ada serangan besar-besaran seperti sebelumnya, aku tidak yakin kalau kita akan berhasil bertahan. Jawab Kinsan, bukankah kita telah berhasil menaklukkan satu kota milik negara Mo, kota Hao? Kenapa kita tidak menghubungkan perekonomian Nanzu dengan kota Hao? Kita bisa menjual barang yang kita punya ke kota Hao. Ujar Evan. Ya, hal itu juga sudah aku pikirkan sebelumnya, kamu tenang saja, masalah ekonomi Nanzu serahkan saja padaku, aku bisa dan masih punya banyak cara untuk mengatasi krisis ekonomi ini, asal tidak ada serangan yang sama seperti sebelumnya aku yakin aku bisa mengembalikan Nanzu sama seperti semula kurang dari 1 bulan.
Kata Qin San. Baiklah, masalah perkembangan ekonomi Nanzu semuanya akan aku percayakan padamu. Ujar Evan. Tetapi Evan, bagaimana dengan masalah militer kita? Aku tidak terlalu pandai tentang masalah kemiliteran. Ujar Qin San bertanya pada Evan. Kalau masalah itu kamu tidak perlu khawatir, sekarang ayo kita ke markas prajurit. Ajak Evan. Beberapa saat kemudian Evan dan yang lainnya pun sampai di markas prajurit kota Yanzhou. Evan memerintahkan seluruh prajurit untuk berkumpul. Evan mengeluarkan buah bulan abadi dan menunjukkannya kepada seluruh prajurit yang sedang berkumpul. Para prajurit bingung dan bertanya-tanya mengapa Evan mengeluarkan dan menunjukkan buah kepada mereka dan buah apa yang sebenarnya ada di tangan Evan. Buah apa itu? Mengapa Jenderal Li menunjukkan buah kepada kita? Apa kita diperintahkan untuk berkumpul di sini hanya karena Jenderal Li ingin memberikan buah itu pada kita? Kemudian Evan pun berbicara. Nama buah ini adalah buah bulan abadi. Aku mendapatkan buah ini saat aku berada di alam fantasi 7 bintang. Buah ini dapat meningkatkan kekuatan kalian dengan sangat cepat. Memakan satu buah ini maka perkembangan kalian akan langsung meningkat banyak. Kata Evan memberi kabar bagus kepada para prajuritnya yang sedang berkumpul di hadapannya. Tetapi kalian hanya boleh memakan satu buah saja karena jika lebih dari itu maka tubuh kalian akan langsung meledak berkeping-keping. Kata Evan mengingatkan kepada semua prajurit yang sedang berkumpul di hadapannya. Mendengar itu seketika wajah para prajurit pun tampak terkejut dan senang. Dan untuk lebih meyakinkan para prajurit tersebut Evan pun meminta Qin San untuk menjadi yang pertama mencoba. Qin San, kamu jadilah yang pertama memakan buah bulan abadi ini untuk meyakinkan para prajurit. Kamu tenang saja, buah ini tidak berbahaya sama sekali karena kami juga pernah memakannya. Kata Evan sembari memberikan buah bulan abadi yang ada di tangannya kepada Qin San. Baiklah, dengan senang hati. Kata Qin San menerima buah yang ada pada tangan Evan. Kemudian Qin San pun memakan buah bukan abadi tersebut, dan seketika tubuhnya mengeluarkan gelombang energi. Buah ini sangat luar biasa, tubuhku seketika penuh dengan energi setelah memakannya. Kata Qin San merasakan ada energi besar yang masuk ke dalam tubuhnya setelah memakan buah bulan abadi. Seketika tubuh Qin San dipenuhi oleh energi spiritual dan kemudian Qin San pun duduk bersila untuk memurnikan energi spiritual yang berasal dari buah bulan abadi yang tadi dia makan. Karena telah melihat Qin San, para prajurit pun menjadi lebih percaya dan tidak ragu lagi dengan khasiat buah bulan abadi yang ingin dibagikan oleh Evan. Sekarang bagi para prajurit yang telah mencapai tingkat ahli silat maka kalian boleh maju dan mengambil satu buah bulan abadi ini. Kata Evan kepada seluruh prajurit. Kemudian satu persatu prajurit yang telah mencapai tingkat jenderal maju ke depan untuk mengambil satu buah bulan abadi yang dibagikan oleh Evan. Sementara itu Qin San telah mengalami ledakan terobosan. BAAM. Qin San yang duduk bersila mengalami ledakan terobosan. Qin San pun bangkit berdiri dengan wajah yang tampak sangat senang. Aku berhasil naik level dari tingkat jenderal level 2 ke tingkat jenderal level 3. Kata Qin San dengan sangat senang. Melihat para prajurit pun semakin bersemangat untuk menerima buah yang Evan bagikan. Setelah beberapa saat, kini lebih dari 25.000 prajurit telah mendapatkan buah bulan abadi. Mereka pun tanpa ragu lagi langsung memakan buah bulan abadi yang ada di tangan mereka. Setelah memakan buah bulan abadi seketika tubuh mereka mengeluarkan gelombang energi yang disertai angin yang berhembus. Merasakan ada energi besar yang sangat besar masuk ke dalam tubuh, mereka pun langsung duduk bersila di atas tanah untuk memurnikan buah bulan abadi yang mereka makan. Dalam hitungan detik ledakan terobosan terjadi secara berurutan yang dilakukan oleh para prajurit yang tadi memakan buah bulan abadi. Di antara mereka ada yang langsung naik 2 level sekaligus bahkan ada yang 3 level, tampak semua orang menjadi sangat terkejut ketika melihat efek buah bulan abadi yang diberikan oleh Evan sangatlah hebat. Para prajurit yang perkembangannya mengalami banyak peningkatan pun tampak sangat senang dan gembira. Sedangkan para prajurit yang tidak mendapatkan buah bulan abadi karena tingkatan perkembangan mereka yang belum mencapai tingkat ahli silat pun menjadi iri kepada para prajurit yang mendapatkan buah bulan abadi dan mengalami banyak tingkatan. Kalian semua tenanglah, semua orang pasti akan mendapatkan buah bulan abadi ini, kata Evan menenangkan para prajuritnya. Bagi siapa yang belum mendapatkan buah bulan abadi kalian berlatihlah dengan giat dan di saat kalian telah mencapai tingkat ahli silat maka datanglah padaku untuk meminta buah bulan abadi ini. Ujar Evan kepada para prajuritnya supaya mereka menjadi lebih bersemangat dan lebih bekerja keras. Mendengar itu para prajurit yang tadi tidak mendapatkan buah bulan abadi pun menjadi senang,
Dengan sangat bersemangat mereka pun bertekad untuk berlatih lebih keras dan rajin agar bisa mencapai tingkat ahli silat secepat mungkin dan mendapatkan buah bulan abadi dari Evan. Di hari itu Evan telah berhasil meningkatkan kekuatan pasukan militernya dalam sekejap mata. Bab 205 Rencana Perbaikan Benteng Pertahanan. Setelah dari markas prajurit, Evan dan yang lainnya pun pergi melihat-lihat benteng pertahanan kota. Setelah sampai tampak benteng pertahanan yang mengalami kerusakan yang cukup parah. Benteng pertahanan ini terlalu lemah dan terlalu biasa, kerusakan benteng selalu saja terjadi saat adanya serangan, aku perlu memperkuat benteng pertahanan. Pikir Evan dalam hatinya. Evan, kami bisa membantumu untuk membuat benteng pertahanan kamu menjadi lebih kuat, bahkan mungkin akan menjadi yang paling kuat di seluruh daratan timur ini. Kata elemen petir pada Evan dari dalam lautan spiritual Evan. Membuat benteng pertahanan menjadi lebih kuat, bagaimana caranya? Tanya Evan merasa penasaran. Itu adalah hal mudah, kita hanya perlu memperbaiki kembali benteng pertahanan kota ini dengan menambahkan mekanisme dan formasi serangan dan pertahanan pada benteng pertahanan, tetapi mungkin rekonstruksinya akan memakan biaya yang cukup besar. Kata elemen petir, jika masalahnya adalah uang maka itu tidak perlu dikhawatirkan, aku akan mencari cara untuk mendapatkan banyak uang dalam waktu singkat. Ujar Evan. Rai dan pasukan gagak malam kalian berjagalah di sini, jika ada musuh yang datang menyerang segera lapor padaku, perintah Evan kepada 6 orang pasukan gagak malam. Qin San, kamu kembalilah urus pekerjaanmu, sedangkan Silin dan Tang Chen, kalian berdua ikut denganku kembali ke kediaman jenderal. Kata Evan memberi perintah. Kemudian mereka pun pergi meninggalkan benteng pertahanan dan kembali ke kediaman jenderal. Beberapa saat kemudian mereka pun sampai di kediaman jenderal. Saat mereka sampai mereka melihat Ririn sedang duduk melihat dan menemani Cao Cao yang sedang berlatih tombak di taman. Tampak Ririn yang sedang mengelus King Long dan Limau yang sedang berada dalam pangkuannya, sedangkan Phoenix bertengger di bahu Ririn dan Harimau Putih Mata Emas berbaring di samping Ririn. Evan yang diikuti oleh Silin dan Tan Chen berjalan menghampiri Ririn. Ririn, panggil Evan berjalan mendekati Ririn. Evan, Kakak Evan, kata Ririn dan Cao Cao yang menoleh melihat ke arah Evan. Melihat Evan datang Cao Cao pun menghentikan latihannya sesaat. Cao Cao, kamu lanjutlah berlatih, kakak hanya ada urusan dengan Kak Ririn. Kata Evan kepada Cao Cao. Baik Kak, jawab Cao Cao yang kemudian melanjutkan latihannya. Sementara itu Ririn tampak tidak senang dengan kedatangan Evan karena mengingat kejadian pagi hari tadi. Kenapa kamu kembali? Tanya Ririn dengan dingin. Sepertinya Ririn masih kesal dengan kejadian tadi pagi, batin Evan dalam hatinya setelah melihat bahwa Ririn merasa tidak senang dengan kedatangannya. Aku ada hal yang harus aku lakukan di sini, aku ingin membuat pil di sini. Jawab Evan, kenapa kamu sendiri di sini, kemana Rhea dan para gadis yang lainnya? Tanya Evan, mereka pergi ke Yanzhou. Jawab Ririn dengan ekspresi dingin dan nada yang cepat. Oh, aku ada yang ingin aku berikan padamu. Kata Evan namun Ririn tetap tidak bereaksi, Ririn diam tidak berbicara sembari mengelus King Long dan Limau yang ada dalam pangkuannya. Phoenix dan Harimau Putih yang melihat Evan merasa ingin tertawa. Hahaha, kasihan sekali bocah ini. Kata Phoenix menertawakan Evan dalam hatinya. Ini adalah buah bulan abadi yang aku dapatkan dari alam fantasi 7 bintang, khasiat buah ini sangat luar biasa tetapi kamu hanya boleh memakan 1 buah saja. Kata Evan memberikan 1 buah bulan abadi kepada Ririn. Ya sudah aku pergi dulu, kamu lanjutkanlah apa yang tadi kamu lakukan jangan marah terus. Kata Evan sambil mengusap kepala Ririn. Ririn tetap diam dengan menunjukkan ekspresi dingin kepada Evan. Kemudian Evan, Silin dan Tang Chen pun berbalik berjalan pergi meninggalkan Ririn. Beberapa saat kemudian Evan pun sampai di sebuah ruangan, bangunan, yang kosong. Kalian berdua berjagalah di luar, jangan biarkan ada orang yang menggangguku. Perintah Evan kepada Silin dan Tang Chen. Sekarang Evan pun berada sendirian di dalam ruangan tersebut, dia duduk bersila dan kemudian mengeluarkan tungku emas 3 kepala naga miliknya yang sebelumnya dia dapatkan di ruang harta rahasia Sekte Matahari Merah. Aku sudah cukup lama tidak membuat pil, sekarang aku harus membuat pil sebanyak mungkin untuk aku jual agar mendapatkan banyak uang untuk membiayai perbaikan benteng pertahanan. Pikir Evan. Sekarang aku akan mencoba membuat pil 5 elemen saja terlebih dahulu, selain mudah aku juga punya banyak bahan materialnya, juga pil ini adalah obat pil tingkat 3 yang pasti harganya juga tinggi. Pikir Evan sebelum membuat pil. Hah,
Sepertinya hari ini akan menjadi hari yang melelahkan. Pikir Evan menghela nafasnya. Kemudian Evan pun mulai membuat pil 5 elemen tingkat 3 lebih dulu. Sekarang ayo mulai. Seru Evan mulai membakar tungku emas 3 kepala naga yang ada di hadapannya. Bahan obat masuklah. Kata Evan mengeluarkan bahan obat dari dalam cincin penyimpanannya dan memasukkannya ke dalam tungku yang terbakar. Kemudian waktu terus berjalan hingga akhirnya sampai pada malam hari. Tampak Evan yang masih sedang fokus membuat pil walau di sampingnya telah ada 3 tumpuk pil. 3 tumpuk pil tersebut selain adalah pil 5 elemen yang ia buat sebelumnya juga ada pil penambah aura dan pil penenang jiwa. Dan kini Evan sedang membuat pil penerobos yang termasuk pil tingkat 4 yang ingin dia berikan kepada para prajuritnya yang berada pada tingkat ahli silat level 9 agar mereka segera menerobos tingkat jenderal. Walau Evan merasa sudah lelah dan mengeluarkan banyak keringat, ia tetapi fokus untuk membuat pil. Sementara itu Silin dan Tang Chen yang sedang menunggu di luar sudah merasa bosan. Silin yang sedang duduk pun bertanya kepada Tang Chen yang sedang berdiri di sampingnya. Hei Tang Chen, kenapa kakak besar Evan masih belum keluar juga? Apakah perlu sampai selama ini untuk membuat pil saja? Tanya Silin kepada Tang Chen. Kenapa kamu bertanya padaku? Kalau kamu bertanya padaku aku akan bertanya pada siapa? Ujar Tang Chen yang juga merasa bosan. Waktu terus berlalu dan hari pun sudah sangat larut malam, namun Evan masih sedang fokus membuat pil tanpa istirahat. Sedangkan Silin dan Tang Chen telah tertidur di luar, depan pintu ruangan kosong tempat Evan membuat pil, dengan pulas. Di waktu yang sama tampak Ririn bersama dengan para gadis lainnya sedang berjalan menuju ke ruangan kosong tempat Evan berada. Tidak lama kemudian para gadis itu pun sampai ke tempat Evan, Silin, dan Tang Chen berada. Mereka melihat Silin dan Tang Chen yang tertidur di depan pintu ruangan kosong tempat Evan membuat pil. Dua orang bodoh ini kenapa bisa tertidur di depan pintu seperti ini? Heran Cusian melihat Silin dan Tang Chen yang sedang tertidur pulas. Mentor Chu, sebaiknya kamu bawa Silin ke kamarnya. Angin malam sangat dingin kasihan jika dia tidur di sini, ujar Ran Ran kepada Cusian. Cusian menghela nafasnya. Hah, laki-laki ini membuatku kesusahan saja. Kata Mentor Cusian merasa sedikit kesal. Kemudian Mentor Cusian pun memapah Silin. Laki-laki ini kenapa bisa berat sekali, apa dua makan batu? Heran Cusian memapah Silin. Kemudian Cusian sambil merasa kesal memapah dan membawa Silin pergi meninggalkan yang lainnya dan membawa Silin ke kamar milik Silin. Selamat menikmati novel di Suara Novel. Sebelum lanjut ke selanjutnya jangan lupa klik like dan subscribe-nya ya kawan, dan jika kamu menemukan kesalahan seperti tautan rusak, konten non-standar, dan lain-lain, harap segera beritahu Suara Novel agar kami dapat memperbaikinya sesegera mungkin. Oke, gas lagi Gan. Bab 206 Kunai bersurat. Namun di saat Cusian memapah Silin, ternyata Silin sudah bangun, dia hanya sedang berpura-pura agar dapat dipapah oleh Cusian. Hahaha, menyenangkan sekali diperhatikan oleh Cusian, batin Silin yang sedang dipapah oleh Cusian. Namun tiba-tiba sebuah kunai meluncur ke arah Cusian. Silin yang menyadari serangan itu dengan sigap langsung menarik Cusian untuk menghindar dari kunai tersebut. Cusian merasa terkejut melihat Silin yang ternyata sudah terbangun dan sedang memeluk pinggangnya. Silin melihat ke arah kunai yang menancap di dinding dan ternyata di kunai itu terdapat sebuah kertas kecil yang digulung di batang kunai, surat. Sebuah surat. Gumam Silin dengan raut wajah serius sembari memeluk pinggang Cusian. Sementara itu Tang Chen yang sedang tertidur sungguhan tidak ada mengalami hal baik. Pria ini kenapa tidak ada rasa kewaspadaannya sama sekali, jika di sini ada orang yang ingin menyerangnya apakah dia tetap tidak akan bangun? Ujar Ran Ran merasa heran. Tang Chen, kamu bangun atau kamu akan aku siram pakai air. Kata Reya mencoba membangunkan Tang Chen dengan suara besar. Mendengar suara besar Reya, Tang Chen pun bangun dan membuka matanya sedikit. Apakah sudah pagi? Kenapa kalian semua ada di kamarku? Kalian pergilah aku masih ingin tidur. Ujar Tang Chen mencoba tidur kembali. Reya merasa kesal dan jengkel melihat Tang Chen yang tidur kembali, namun kemudian Reya melihat lengan kanan Tang Chen yang masih diperban karena luka yang sebelumnya dia dapatkan belum pulih. Reya tersenyum dan berjongkok dan berniat ingin mencengkram lengan kanan Tang Chen yang terluka agar membangunkan Tang Chen. Melihat itu para gadis lainnya pun merasa kasihan pada Tang Chen. Kakak Reya, sudahlah biarkan saja dia tidur di sini. Lagi pula juga tidak mengganggu bukan, kasihan jika nanti lukanya terbuka lagi. Kata Qin Yun mencoba menghentikan Reya.
Baiklah, kata Reya bangkit berdiri. Kemudian Silin dan Chu Xian datang kembali menghampiri Ririn, Reya dan para gadis lainnya. Ririn yang melihat Silin dan Chu Xian kembali pun bertanya. Silin, kenapa kalian berdua kembali? Tanya Ririn pada Silin. Aku perlu memberikan sesuatu kepada kakak besar. Jawab Silin dengan raut wajah serius. Kemudian Silin melihat Tang Chen yang masih belum bangun juga, kemudian Silin pun berjalan menghampiri Tang Chen yang masih saja belum bangun. Silin, apa yang ingin kamu lakukan padanya? Tanya Qin Yun. Si bodoh ini tidurnya memang seperti kerbau, jika tidak dipukul maka tidak akan bangun. Kata jawab Silin. Ah kamu, Qin Yun mencoba menghentikan Silin. Namun, bang, Silin langsung memukul kepala Tang Chen sebelum Qin Yun selesai bicara. Ada orang seramai ini kamu masih saja belum bangun, jika misalnya ada orang yang ingin membunuh kamu, kamu pasti sudah mati. Kata Silin mengomeli Tang Chen. Keparat, aku tahu tetapi ini sudah jadi kebiasaanku, dan kamu tidak perlu selalu memukul kepalaku setiap kali kamu ingin membangunkan aku. Kesal Tang Chen memegang kepalanya yang terasa sakit. Sementara itu Evan yang sedari tadi mendengar suara kedatangan mereka pun menyelesaikan pembuatan pilnya, Evan pun beranjak keluar dari ruangan kosong tersebut. Kenapa kalian berisik sekali, dan kenapa kalian semua berkumpul di sini malam-malam? Tanya Evan membuka pintu. Maaf jika kami mengganggumu membuat pil, tetapi aku hanya ingin mengingatkan kamu supaya jangan sampai lupa waktu. Kamu juga harus beristirahat, jangan terlalu fokus membuat pil. Jawab Ririn yang masih merasa kesal pada Evan. Baiklah, aku juga sudah selesai membuat pilnya. Ujar Evan sembari mengusap kepala Ririn. Kemudian Silin pun memberikan kunai yang di batangnya terdapat sebuah gulungan kertas kecil kepada Evan. Kakak besar, ada sebuah surat untukmu. Kata Silin memberikan kunai tersebut kepada Evan. Evan menerima kunai tersebut dan membaca gulungan kertas kecil tersebut. Di kertas kecil itu terdapat sebuah kalimat, datanglah ke hutan sebelah utara. Yang tertulis di kertas kecil tersebut. Silin Tang Chen, kalian berdua ikut aku pergi ke hutan sebelah utara. Kata Evan kepada Silin dan Tang Chen. Kamu ingin pergi lagi, ini sudah larut tengah malam, tidakkah kamu jika itu adalah jebakan? Ujar Ririn mencoba menahan Evan. Walaupun itu adalah jebakan, aku juga tetap harus pergi ke sana untuk melihatnya. Kamu jangan khawatir, aku tidak akan terluka dan pasti akan kembali dengan baik-baik saja. Ujar Evan mencoba menenangkan Ririn. Baguslah jika kamu tahu, kata Ririn. Evan, yang mengkhawatirkan kamu tidak hanya Ririn saja, kami bertiga juga mengharapkan kamu kembali tanpa terluka. Kata Nanruyu kepada Evan. Ya kamu harus berhati-hati. Kata Ran mengingatkan Evan. Baiklah aku pasti akan berhati-hati, ada 4 gadis cantik yang mengkhawatirkan aku mana mungkin akan membuat kalian kecewa. Kata Evan dengan tersenyum. Silin, kamu juga harus berhati-hati. Ucap Chu Xian mengingatkan Silin. Sayangku tenang saja, aku pasti akan kembali, lagi pula aku tidak ingin mati sebelum aku menikah denganmu. Ujar Silin yang membuat Chu Xian kesal. Siapa yang mau menikah denganmu? Kata Chu Xian dengan kesal dan malu. Silin Tang Chen, ayo kita pergi ke hutan sebelah utara. Ajak Evan yang hendak pergi. Baik kak, jawab Silin dengan semangat. Hoam tengah malam begini pun ada saja masalah, tidak bisakah jika tidak mengajakku, aku ngantuk sekali. Ujar Tang Chen yang masih mengantuk. Kamu kenapa banyak sekali protes, kakak besar mengajak kamu ikut maka kamu harus ikut. Ayo. Kata Silin menyeret Tang Chen dengan menarik kerah belakang baju Tang Chen. Kemudian mereka bertiga pun pergi meninggalkan kediaman jenderal dan menuju ke hutan sebelah utara seperti yang disebutkan. Beberapa saat kemudian mereka bertiga sampai di hutan sebelah utara yang disebutkan, namun setelah mereka sampai mereka tidak melihat siapa atau apapun di sana. Akan tetapi Evan dan Silin mengetahui bahwa di hutan ada banyak orang yang sedang bersembunyi, sedangkan Tang Chen masih saja mengantuk dan menguap. Kalian keluarlah, jangan bersembunyi lagi. Kata Evan kepada orang-orang yang sedang bersembunyi dalam kegelapan. Kemudian 17 orang muncul keluar dari kegelapan, mereka semua mengeluarkan aura kegelapan dari tubuh mereka berkumpul di hadapan Evan. Evan mengerutkan alisnya melihat para orang-orang itu yang mengeluarkan aura kegelapan dan niat membunuh. Melihat itu Silin mengeluarkan tombak sabitnya. Tang Chen bodoh, jika kamu masih belum bangun juga maka kamu akan benar-benar mati di sini.
Ujar Silin kepada Tang Chen yang sedang tidur bersandar pada pundak Silin. Huam? Baiklah aku bangun, kenapa tengah malam begini masih saja ada orang yang ingin mati, sungguh tidak sayang nyawa. Kata Tang Chen mengeluarkan pedang dan membuka mata. Jenderal Li, kata seorang pria tua yang membuka kerudungnya dan melihat ke arah Evan. Bab 207 memohon ampun. Yah, benar aku Jenderal Li, siapa kalian, kenapa kalian mencariku? Tanya Evan. Ternyata benar, Jenderal penguasa Nanzu hanya seorang remaja, apakah aku benar dengan keputusan aku ini? Pikir pria tua tersebut dalam hatinya. Siapa kami tidaklah penting, kami hanya ingin melihat sosok Jenderal Li yang menurut rumornya adalah seorang jenderal yang hebat, jadi kami ingin mencoba kemampuannya, tetapi setelah kami lihat Jenderal Li hanyalah seorang bocah remaja saja. Kata pria tua meremehkan Evan. Hei dasar kakek busuk bau tanah, kamu jangan meremehkan kakak besarku, hanya dengan tubuh tua kamu itu dipukul satu kali saja mungkin sudah remuk. Saud Silin sembari menunjuk-nunjuk. Dasar anak muda yang tidak sabaran, aku tidak tahu mengapa bocah-bocah remaja seperti kalian bisa diberi kepercayaan untuk memerintah dan menjadi penguasa Nanzu. Kata pria tua tersebut meremehkan Evan dan teman-temannya. Hei kakek tua, tadi bukankah kamu berkata kalau kalian ingin mencoba kemampuanku, kenapa sampai sekarang masih banyak bicara saja? Ujar Evan menantang pria tua beserta 16 orang lainnya. Mendengar tantangan Evan, si pria tua tersebut pun mengerutkan alisnya. Kenapa masih diam saja? Aku sudah ada di depan mata kalian, kenapa kalian masih tidak menyerang juga? Ujar Evan berjalan maju menghampiri pria tua dan kelompoknya. Melihat Evan yang berjalan maju tanpa rasa takut, tanpa disadari pria tua dan 16 orang lainnya merasa takut. Kenapa? Remaja ini hanya berjalan ke sini saja, kenapa aku merasa ketakutan? Batin pria tua yang heran dengan wajah berkeringat. Tekanan penghancur jiwa. Ucap Evan mengulurkan tangannya dan mengeluarkan sebuah tekanan kepada pria tua dan 16 orang lainnya yang ada di hadapannya. Seketika pria tua dan 16 orang lainnya tertekan hingga berlutut ke tanah, mereka merasa sangat kesakitan namun tidak sanggup untuk berteriak, mereka merasa seperti sedang tercekik hingga tidak bisa berbicara. Remaja ini kenapa bisa mengeluarkan tekanan sekuat ini? Batin pria tua merasa kesakitan di bawah tekanan jiwa yang dikeluarkan Evan. Evan berjalan maju perlahan selangkah demi selangkah mendekati pria tua dan 16 orang tersebut, dan setiap langkahnya akan membuat tekanan yang mereka rasakan akan semakin kuat. Namun tidak lama kemudian Rai dan 6 orang pasukan gagak malam datang ke hutan dan menghampiri mereka. Rai dan 6 orang pasukan gagak malam sampai dan berhenti di tempat Silin dan Tang Chen yang hanya sedang menonton Evan menindas 17 orang kultivator kegelapan tersebut. Kenapa kalian datang kemari? Tanya Silin. Kami merasakan ada sekelompok orang yang datang menyelinap ke Yanzu, jadi kami mengikuti mereka hingga akhirnya sampai di hutan ini. Kata Rai menjawab Silin. Kalau begitu kalian tidak usah repot-repot lagi, sekelompok orang itu sudah akan dihabisi oleh kakak besar, kata Silin sambil menunjuk ke arah Evan yang sedang menindas si pria tua dan 16 kultivator kegelapan lainnya. Tampak Evan yang hendak mengayunkan pedangnya dan ingin membunuh si pria tua yang ada di hadapannya. Namun tiba-tiba Qi Yusen terkejut ketika melihat wajah si pria tua yang hendak dibunuh oleh Evan. Kakek, sebut Qi Yusen mengejutkan semua orang. Kakek, sebut semua orang dengan terkejut. Mendengar itu seketika Evan menghentikan pedangnya yang nyaris membunuh si pria tua dan melepaskan tekanan jiwa yang dikeluarkannya. Qi Yusen, sebut si pria tua mendongak melihat ke arah Qi Yusen. Qi Yusen dengan cepat berlari ke hadapan Evan, di samping pria tua, dan berlutut kepada Evan. Jenderal Li, maaf atas kelancangan saya memohon ampuni kakek saya, jangan bunuh dia. Pinta Qi Yusen berlutut sambil memberi hormat kepada Evan. Evan yang melihat dan mendengar itu pun menjadi bingung dan menurunkan dan menyimpan pedangnya. Qi Yusen bangkitlah, coba kamu jelaskan padaku. Pinta Evan dengan tegas. Maaf atas kelancangan saya Jenderal Li, dia adalah kakek kandung saya dan orang-orang yang dia bawa adalah warga desaku. Kami telah berpisah sejak 3 tahun lalu karena sebuah insiden, mohon Jenderal Li mengampuni nyawa mereka. Pinta Qi Yusen sambil berlutut dan memberi hormat kepada Evan. Tetapi tadi mereka meremehkanku dan menantangku untuk bertarung, mereka ingin menyerangku, tidak bolehkah jika aku berbalik membunuh mereka? Jika kamu memohon seperti ini untuk musuh, maka kamu bisa aku anggap sebagai pengkhianat dan bisa dihukum mati. Kata Evan. Mendengar itu seketika pria tua itu pun terkejut dan dengan segera dia pun bersujud kepada Evan.
Maafkan saya Tuan Jenderal Li atas kesalahan saya karena telah meremehkan Anda, ini semua adalah kesalahan saya yang bodoh dan terlalu sombong ini hingga membuat semuanya menjadi salah paham, mohon maafkan saya Jenderal Li, mohon maafkan saya. Kata si pria tua sambil bersujud memohon ampun. Namun Evan masih tidak bereaksi apapun walau pria tua itu sudah berlutut dan memohon ampun padanya. Jika kata maaf bisa menyelesaikan semua masalah maka untuk apa orang berlomba-lomba untuk menjadi yang terkuat? Aku akan tetap membunuh kalian semua termasuk Qiu Shen yang sudah berkhianat padaku dengan berani memohon ampun untuk membela orang-orang yang ingin menyerangku. Kata Evan dengan tegas. Mendengar perkataan Evan, semua orang pun seketika terkejut dan tercengang. Jenderal Li, semua ini adalah kesalahan saya seorang saja, mohon Jenderal Li jangan melibatkan cucuku Qiu Shen dan orang-orangku. Kata si pria tua sambil bersujud. Kemudian si pria tua pun duduk berlutut dan mengeluarkan sebuah pedang dan mengarahkan pedang tersebut ke tengah dadanya sendiri. Qiu Shen dan 16 orang kultivator kegelapan itu pun terkejut dengan apa yang dilakukan oleh si pria tua. Mohon Jenderal Li ampuni Qiu Shen dan orang-orangku, mereka tidak bersalah, akulah yang telah membuat semua kesalahan itu, aku akan membunuh diriku sendiri untuk menebus semua kesalahanku, jadi mohon Jenderal Li jangan melibatkan mereka. Pinta si pria tua yang hendak bunuh diri dengan menusukkan pedang ke jantungnya. Kalau begitu lakukanlah dengan cepat. Kata Evan dengan tegas dan ekspresi dingin. Semua orang yang melihat itu pun merasa terkejut dengan ucapan Evan yang kejam dan tidak memiliki belas kasihan. Jenderal Li, aku mohon ampuni kakek saya tidak ingin kehilangan satu-satunya orang yang paling berharga bagiku, saya bersedia menggantikan kakek saya untuk bunuh diri dan menebus kesalahannya. Aku mohon Jenderal Li dapat mengampuni dan melepaskan kakek saya. Pinta Qiu Shen kepada Evan. Qiu Shen jangan, kamu tidak boleh mati sekarang, kamu masih muda dan perjalananmu masih panjang, kamu tidak boleh mengorbankan nyawamu hanya untuk seorang kakek tua seperti aku ini. Ujar si pria tua mencoba menghentikan Qiu Shen untuk menggantikannya. Qiu Shen, kakek tidak menyangka bahwa kita bisa bertemu kembali sejak 3 tahun berpisah. Kakek sangat senang bisa bertemu dengan cucu kakek lagi walau hanya sebentar. Setelah ini kamu harus menggantikan kakek menjaga orang-orang desa, jangan balas dendam. Kata si pria tua tersenyum menahan tangisnya. Cepat, jangan hanya bicara saja. Ucap Evan dengan tegas dan dingin. Jenderal Li, kenapa kamu begitu kejam? Kakekku bahkan tidak melukaimu tetapi mengapa kamu ingin kakekku mati? Ucap Qiu Shen merasa marah dan benci kepada Evan. Qiu Shen jangan marah, ini memang adalah kesalahan kakek. Ujar si pria tua hendak menusukkan pedang ke jantungnya. Kakek jangan, ucap Qiu Shen mencoba menghentikan kakeknya. Namun tiba-tiba Evan menahan tangan si pria tua yang memegang gagang pedang yang ujungnya sudah menusuk sedikit ke dada si pria tua. Sudah cukup, aku hanya ingin menguji kalian. Kata Evan dengan tersenyum dan bersahabat. Seketika semua orang terkejut melihat apa yang dilakukan oleh Evan. Kecuali Tang Chen yang tampak masih mengantuk. Tang Chen menghela nafas panjang. Hah? Aku yakin pasti ujung-ujungnya bakal seperti ini. Ucap Tang Chen yang sudah menebaknya dari awal. Kakak besar mengagetkan aku saja, aku kira sungguhan. Kata Silin. Bab 208 tikus dikejar kucing. Menguji kami. Kata si pria tua merasa bingung, begitu juga dengan Qiu Shen dan 16 orang kultivator kegelapan lainnya. Jenderal Li, ini sama sekali tidak lucu. Kata Qiu Shen merasa kesal. Haha, aku hanya ingin memastikan saja apakah kakekmu dan orang-orang benar adalah orang baik atau jahat, apakah kamu tidak berpikir jika misalnya kakek kamu dan orang-orangnya adalah kelompok yang diutus untuk membunuhku, jika aku mengampuni mereka dengan mudah itu sama saja menggali lubang untuk diri sendiri, jadi aku menguji kakek kamu, dan sekarang aku sudah tahu kalau kakek kamu bukanlah utusan dari manapun. Kata Evan menjelaskan kepada Qiu Shen. Maaf jika membuat kalian terkejut. Ujar Evan meminta maaf. Tidak apa-apa Jenderal Li, akulah yang seharusnya meminta maaf. Jika bukan karena kebodohan dan kesombonganku yang meremehkan Jenderal Li ini semua pasti tidak akan terjadi. Kata si pria tua sembari memberi hormat. Sudahlah, masalah yang lalu lupakan saja, siapa nama kamu? Tanya Evan kepada si pria tua. Nama saya Qiu Mingzi. Kepala Desa Tanah Darah. Jawab si pria tua. Qiu Mingzi, tadi kamu berkata bahwa semua ini adalah kesalahpahaman, katakan apa tujuan kalian yang sebenarnya datang mencariku. Tanya Evan.
Kami semulanya mendapatkan informasi bahwa Jenderal Li menerima kultivator kegelapan sebagai prajurit, jadi kami para kultivator kegelapan dari Desa Tanah Darah datang untuk bertanya dan memastikan untuk mendaftar menjadi prajurit. Jawab kakek Qiu Mingzi, pria tua. Kenapa di Desa Tanah Darah kalian bisa memiliki banyak sekali kultivator kegelapan? Apakah kalian merekrut mereka? Tanya Evan merasa heran. Tidak, di Desa Tanah Darah semuanya adalah kultivator kegelapan. Kami tidak pernah merekrut siapapun. Kami mengisolasikan diri kami di tempat yang sangat terpencil di negara Xiao. Semula di Desa Tanah Darah kami memiliki 2.000 orang kultivator kegelapan. Namun 3 tahun lalu terjadi sebuah insiden pembantaian yang dilakukan oleh negara Xiao kepada Desa Tanah Darah kami. Di saat itulah Qiu Shen berpisah dari kami. Sebab insiden pembantaian itu banyak orang di Desa Tanah Darah kami mati. Sekarang kami hanya tersisa sekitar 200 orang saja yang masih hidup termasuk dengan anak-anak dan para wanita juga orang tua. Karena kejadian itu kami terus berpindah-pindah tempat tinggal untuk menghindari kejaran dari kerajaan Xiao. Jawab kakek Qiu Mingzi bercerita dan menjelaskan kepada Evan. Oh, jadi karena itu setelah kamu mendengar bahwa aku menerima para kultivator kegelapan sebagai prajurit, kalian datang kepadaku untuk mendaftar untuk menjadi prajuritku supaya aku dapat melindungi kalian. Tebakanku benar bukan, kalian ingin memanfaatkan aku supaya melindungi kalian dari kejaran kerajaan Xian. Ujar Evan dengan raut wajah dingin dan tidak senang. Melihat dari raut wajah Evan yang tampak tidak senang, kakek Qiu Mingzi pun menundukkan kepalanya. Maaf Jenderal Li, saya hanya ingin melindungi warga desaku, aku tidak punya niat untuk memanfaatkan Jenderal Li sama sekali. Tetapi jika Jenderal Li tidak menerima kami maka kami juga tidak akan memaksa Jenderal Li untuk menerima kami. Kata kakek Qiu Mingzi. Aku merasa tidak senang bukan karena aku tidak ingin menerima kalian, tetapi karena sifat kalian yang seperti pengecut, kabur ke sana-sini kemudian datang mencariku untuk meminta perlindungan. Tidakkah kalian berpikir bahwa kalian seperti tikus dikejar kucing? Ujar Evan kepada kakek Qiu Mingzi dan 16 orang kultivator kegelapan lainnya. Kakek Qiu Mingzi pun tertegun mendengar perkataan Evan. Benar apa yang Jenderal Li katakan? Tanpa kami sadari ternyata kami telah menjadi pengecut yang menunggu untuk mati. Terima kasih Jenderal Li, berkat kata-katamu aku telah tersadar. Kata kakek Qiu Mingzi. Melihat kakek Qiu Mingzi yang telah menyadari kesalahannya Evan pun merasa senang dan tersenyum tipis. Kalian tenang saja aku akan dengan senang hati menerima kalian di Nanzu, tetapi aku tidak akan membantu melindungi kalian jika negara Xiao datang menyerang. Kalian harus menjadi melindungi diri kalian sendiri dengan menjadi kuat dan aku akan berusaha memberikan yang terbaik yang kalian butuhkan untuk menjadi kuat, mau itu sumber daya, senjata, kitab jurus, ataupun lainnya. Kata Evan kepada kakek Qiu Mingzi. Terima kasih Jenderal Li, kami sangat berterima kasih, kami berjanji akan selalu setia padamu dan akan bekerja keras untuk membantumu. Kata kakek Qiu Mingzi. Kemudian dengan segera 16 orang kultivator kegelapan lainnya pun berlutut dan memberi hormat kepada Evan. Terima kasih Jenderal Li, kami berjanji setia padamu. Kata 16 orang kultivator kegelapan tersebut sambil berlutut dan memberi hormat pada Evan. Kalian tidak usah terlalu hormat padaku, berdirilah. Kata Evan kepada mereka. Kemudian mereka semua pun bangkit berdiri mengikuti perintah Evan. Mulai sekarang kalian adalah prajurit pasukan Gagak Malam, kalian hanya boleh mengikuti perintahku dan bukan orang lain, kedepannya kalian akan dipimpin oleh Yu Zong Komandan pasukan Gagak Malam, jika masih ada yang kurang jelas, kalian bisa bertanya kepada Qiu Shen. Ujar Evan kepada mereka. Baik Jenderal Li. Jawab mereka dengan kompak. Baiklah kalau begitu kalian bawa sisa warga Desa Tanah Darah ke Nanzu, kami akan menyiapkan tempat tinggal untuk kalian, aku ingin melihat mereka. Ujar Evan sambil tersenyum. Jenderal Li, bolehkah saya ikut pergi dengan kakek saya untuk membantu mereka pindah? Aku sudah lama tidak bertemu dengan para warga desa, aku sangat merindukan mereka. Pinta Qiu Shen kepada Evan. Baiklah kamu boleh ikut mereka dan pastikan bahwa mereka baik-baik saja dalam perjalanan ke sini. Ujar Evan kepada Qiu Shen. Baik Jenderal, terima kasih. Kata Qiu Shen dengan sangat senang sembari memberi hormat. Kemudian Qiu Shen, kakek Qiu Mingzi dan 16 orang lainnya pun pergi untuk menjemput warga Desa Tanah Darah yang tersisa. Setelah itu Evan pun mengajak yang lainnya untuk kembali ke kota Yansu. Baiklah, sekarang ayo kita kembali ke dalam kota. Kata Evan kepada teman-temannya. Beberapa saat kemudian Evan dan yang lainnya pun sudah kembali ke kediaman jenderal,
Tang Chen yang sudah sangat mengantuk langsung pergi ke kamarnya dan tidur. Tampak Evan dan yang lainnya sedang berada di halaman kediaman Jenderal. Rai, besok pagi kamu bagikanlah pil penerobos ini kepada para prajurit yang sudah akan menerobos tingkat Jenderal. Perintah Evan sambil memberikan satu botol pil penerobos kepada Rai. Baiklah, aku akan membagikannya besok. Jawab Rai. Baiklah, kalau begitu kalian semua boleh kembali ke tempat kalian masing-masing. Ujar Evan kepada teman-temannya. Setelah itu Evan pun pergi ke kamarnya, tampak Evan yang sedang duduk atas tempat tidur. Aku telah menghabiskan energi jiwa dan energi spiritualku, aku harus segera memulihkan dan mengisi kembali energiku untuk berjaga-jaga jika nanti ada musuh yang datang menyerang. Kata Evan yang merasa waspada. Dan kemudian Evan pun duduk bersila di atas tempat tidur dan dengan kedua telapak tangan di atas lutut, dan Evan pun berlatih mengisi kembali energinya. Bab 209 Warga Desa Tanah Darah pindah ke Nansu. Namun tidak lama kemudian Ririn datang ke kamar Evan, niatnya hanya untuk memastikan kalau Evan sudah pulang atau belum. Ririn membuka pintu dengan perlahan dan melihat bahwa Evan yang sedang berlatih. Evan yang menyadari kedatangan Ririn pun tersadar dari latihannya. Ririn, kenapa kamu masih belum tidur? Dan malah ke sini? Tanya Evan yang masih sedang duduk bersila. Seharusnya aku yang bertanya kenapa kamu masih belum tidur. Dan malah berlatih. Ujar Ririn berbalik tanya. Ini aku sedang beristirahat sambil berlatih. Aku kehabisan banyak kekuatan jiwa dan energi spiritualku saat membuat pil. Jadi aku harus mengumpulkan kembali kekuatan jiwa dan energi spiritualku untuk berjaga-jaga jika ada musuh yang datang menyerang. Jawab Evan yang masih sedang duduk bersila. Oh, ucap Ririn dengan cuek. Tetapi jika kamu sungguh ingin aku tidur cepat kamu bisa membantuku untuk mengumpulkan kekuatanku dengan cepat. Ujar Evan sambil tersenyum. Mendengar itu Ririn pun langsung manyun dan mengecilkan bibirnya, sedangkan Evan turun dari tempat tidurnya dan berjalan menghampiri Ririn. Mau tidak? Tanya Evan dengan tersenyum sambil memiringkan kepalanya. Tidak, jawab Ririn dengan cepat hingga membuat Evan seketika berhenti tersenyum. Kenapa tidak? Tanya Evan merasa kecewa dan penasaran. Ingin berkultivasi yin yang denganku kamu kira aku tidak tahu, tidak akan. Jawab Ririn. Hahaha ternyata kamu sudah menebaknya, ya sudah jika kamu tidak mau aku tidak akan memaksamu, ujar Evan tertawa dan tersenyum. Kap, Evan mencium kening Ririn dengan lembut. Kamu kembalilah ke kamarmu, kamu tenang saja, setelah aku selesai berlatih aku akan langsung tidur. Ujar Evan dengan lemah lembut. Baiklah aku kembali ke kamarku. Ujar Ririn dan kemudian pergi meninggalkan kamar Evan. Setelah Ririn pergi raut wajah Evan pun seketika berubah kecewa dan dia pun menghela nafas panjang. Dasar wanita tidak peka, mungkin mulai besok kita akan sulit untuk bertemu hingga 1 bulan ke depan, aku hanya merindukan dirimu saja, gumam Evan merasa kecewa. Sekarang lebih baik aku berlatih seperti biasa saja. Ujar Evan yang kemudian kembali duduk bersila di atas tempat tidurnya dan berlatih untuk mengumpulkan tenaga. Keesokan harinya tampak Evan dan teman-teman prianya yang melihat-lihat tempat tinggal para warga desa Tanah Darah yang berada di pinggiran kota Yanzhou. Tampak tempat tinggal mereka adalah rumah-rumah kecil yang telah lama ditinggalkan oleh para pemiliknya yang telah pindah karena takut akan ancaman perang di kota Yanzhou yang terjadi terus-menerus dan tiada henti. Maaf jika tempat tinggalnya kurang memuaskan, karena sekarang kami juga mengalami kesusahan jadi hanya inilah yang dapat kami berikan untuk kalian tinggali. Kata Evan kepada kakek Qiu Mingxi. Tuan Muda Jenderal jangan bicara seperti itu, ini semua sudah jauh lebih baik daripada kami harus terus berpindah-pindah tempat tinggal, saya mewakili seluruh warga desa Tanah Darah berterima kasih sebesar-besarnya kepada Tuan Muda Jenderal Li. Kata kakek Qiu Mingxi sambil memberi hormat kepada Evan. Kamu tidak perlu sesungkan itu dan jangan selalu memberi hormat padaku, lagi pula aku masih lebih muda dari cucumu Qiu Shen. Rasanya tidak pantas jika aku terus memanggil orang yang jauh lebih tua dariku dengan sebutan, kamu, bolehkan jika aku memanggil Anda dengan sebutan senior? Tanya Evan dengan tersenyum. Tentu saja boleh, dipanggil, senior, oleh Tuan Muda Jenderal Li adalah suatu kebanggaan untukku. Kata kakek Qiu Mingxi merasa senang. Kemudian mereka pun berbincang dengan riang dan gembira, dan tak lama kemudian tiba-tiba datang seorang anak perempuan seumuran Cao Cao yang sangat imut menghampiri Evan yang sedang berbincang dengan kakek Qiu Mingxi dengan membawa bunga. Anak perempuan itu mencolek-colek kaki Evan, dan Evan pun melihat ke arah bawah dan melihat anak perempuan tersebut yang sedang membawa sebuah bunga. Kakak Jenderal bunga ini Nia berikan untukmu.
kata anak perempuan bernama Nia tersebut sambil tersenyum dengan wajah imutnya. Terima kasih Nia manis. Kata Evan mengusap rambut Nia kecil. Nia kecil sangat gembira dan senang melihat bahwa bunga yang dia berikan diterima oleh Evan, apalagi Evan yang menyebutnya manis. Kakak Jenderal, kamu sangat baik dan tampan, Nia ingin menikah dengan kakak Jenderal. Kata Nia mengejutkan semua orang yang ada di sekitar. Evan, kenapa kamu sangat serakah, bahkan anak kecil pun tidak kamu sisakan untukku. Kata Tang Chen, kakak besar, apakah 4 gadis itu masih belum cukup? Makanya kamu mencari seorang anak kecil. Kata Silin, tidak aku sangka ternyata Evan adalah seorang pedofil. Kata Qin San, mendengar perkataan-perkataan teman-temannya sungguh telah membuat Evan emosi. Jika kalian bicara sembarangan lagi, aku jamin bahwa kalian tidak akan bisa bicara lagi besok. Ujar Evan mengancam teman-temannya. Adik Nia, kakak Jenderal sekarang sudah punya calon istri, jadi kakak Jenderal tidak mungkin bisa menikah dengan Nia. Kata Evan mengusap kepala Nia kecil dengan lembut. Mendengar itu seketika Nia kecil pun merasa kecewa dan sedih. Nia tidak boleh sedih, bagaimana jika kakak Jenderal perkenalkan kepada Nia adik kakak Jenderal, nanti jika ada waktu, kakak Jenderal pasti akan membawa Nia ke kediaman kakak untuk bertemu dengannya. Kata Evan yang membuat Nia kecil menjadi penasaran. Apakah dia baik? Apakah dia juga tampan seperti kakak Jenderal? Nia tidak mau menikah dengan laki-laki jahat apalagi jelek. Kata Nia kecil kepada Evan. Dia juga tampan dan baik seperti kakak Jenderal, nama dia adalah Cao Cao umurnya kurang lebih sama seperti Nia, kakak Jenderal jamin kalau Nia bakal suka dengan Cao Cao. Kata Evan mencoba meyakinkan Nia kecil. Benarkah? Tanya Nia kecil yang merasa sangat senang dan gembira. Benar? Kakak Jenderal tidak mungkin membohongi Nia, ya sudah, sekarang Nia pergilah bermain dengan teman-teman Nia. Ujar Evan kepada Nia kecil. Baiklah kakak Jenderal, Nia akan pergi bermain dengan teman-teman Nia. Kata Nia kecil dan kemudian Nia kecil pun pergi meninggalkan Evan bersama dengan kakek Qiu Mingxi. Senior, siapa Nia ini? Tanya Evan penasaran. Nama anak perempuan itu adalah Qiu Nialan, ibunya telah meninggal karena insiden 3 tahun lalu, sekarang dia hanya tinggal bersama dengan ayahnya seorang. Jawab kakek Qiu Mingxi. Sungguh anak perempuan yang kasihan. Ucap Evan turut prihatin. Kemudian Silin pun menegur Evan. Kakak besar ayo, kita semua sudah siap untuk berangkat pergi. Apakah kamu masih lama? Tanya Silin kepada Evan. Baiklah, ayo kita pergi untuk menjual pil di beberapa kota lain. Ujar Evan kepada Silin dan teman-teman yang telah menunggu Evan. Bab 210 berangkat ke kota Hao. Kemudian sebelum pergi tidak lupa juga Evan pun menggunakan jurus bayangan pembagian elemen. Sama seperti sebelumnya Evan hanya menyisakan elemen kegelapan dan petir di dalam tubuhnya. Maaf kakak-kakak, sepertinya aku akan merepotkan kalian lagi. Kata Evan kepada elemen api, air, dan daun melalui telepati. Tidak apa-apa, kami malah merasa senang bisa bertarung lagi sama seperti orang hidup. Kata elemen air kepada Evan melalui telepati. Benar Evan, kamu tidak pernah tahu semerindukan apa kami bisa bertarung dan merasa seperti hidup kembali. Kata elemen api dengan senang dan bersemangat. Walau begitu aku tetap harus berterima kasih kepada kalian. Ujar Evan dengan senang hati. Mendengar itu para elemen pun tersenyum pada Evan. Kemudian Evan lanjut berbicara kepada teman-temannya mengenai rencana menjual pil ke beberapa kota lain di luar daerah Nansu. Yang akan ikut denganku pergi ke luar kota untuk menjual pil adalah Tang Chen saja, semuanya harus tetap berada di Nansu untuk berjaga. Perintah Evan kepada teman-temannya. Mendengar bahwa dirinya tidak diajak ikut, Silin pun mencoba bertanya kepada Evan. Kakak besar, kenapa kamu tidak membawaku dan kenapa kakak besar malah membawa Tang Chen? Tanya Silin yang ingin ikut dengan Evan. Karena kamu kuat dan Tang Chen lemah. Jawab Evan dengan santai. Sialan kau Evan, kalau kamu merasa aku lemah maka jangan mengajakku, bangsat. Kata Tang Chen dengan amat kesal kepada Evan. Hahaha. Bercanda-bercanda, aku hanya bercanda saja. Kata Evan sembari tertawa. Silin, daripada kamu ikut lebih baik kamu di Nanzu saja karena kekuatanmu lebih dibutuhkan di sini. Ujar Evan menjawab Silin. Baiklah aku mengerti. Kata Silin. Dan Qin San, aku ingin kamu memperbaiki dinding pertahanan dengan rancangan ini. Kata Evan memberikan 3 gulungan kepada Qin San.
Rancangan tersebut adalah rancangan mekanika dan formasi pertahanan dan serangan yang dirancang untuk memperbaiki dinding pertahanan. Ini, Kinsan merasa bimbang karena rancangan yang diberikan Evan sangatlah akan memakan banyak biaya. Aku tahu rancangan perbaikan ini memang akan sangat memakan biaya yang besar, tetapi kamu tenang saja, masalah biaya biar aku yang mengurusnya dan kamu hanya perlu melakukan apa yang aku katakan. Aku akan mengirim biayanya secara bertahap kepadamu. Ujar Evan kepada Kinsan. Baiklah, aku akan melakukannya sesuai dengan apa yang kamu katakan. Kata Kinsan kepada Evan. Oh ya, satu lagi, Yu Zong, kamu pimpin beberapa orang prajurit dari pasukan gagak malam untuk memata-matai kerajaan Gu. Pantau mereka, jika kamu melihat mereka ada pergerakan segera lapor kepada kloninganku agar Nanzu bisa bersiap-siap. Kata Evan memberi tugas kepada Yu Zong. Oh ya, satu lagi. Kata Evan membuat yang lainnya penasaran. Jika Ririn dan yang lainnya mencariku maka katakan saja bahwa aku ada hal yang harus aku lakukan dan harus pergi, mungkin tidak akan kembali selama sebulan. Kata Evan kepada teman-temannya. Baiklah, sekarang aku dan Tang Chen akan pergi, aku percayakan Nanzu kepada kalian semua. Kata Evan kepada teman-temannya. Kamu tenang saja, kami pasti akan melakukan yang terbaik untuk Nanzu. Kata Rai kepada Evan. Ya terima kasih, kalau begitu sampai jumpa 1 bulan ke depan. Kemudian Evan dan Tang Chen pun pergi meninggalkan Nanzu, di dalam perjalanan Tang Chen pun bertanya dengan kota tujuan mereka yang pertama. Tampak mereka sedang melaju berlari di padang pasir. Evan, di sekitar Nanzu ada banyak sekali kota, kamu ingin pergi ke kota yang mana dulu? Tanya Tang Chen kepada Evan. Kota Hao saja terlebih dahulu, aku ingin melihat kota seperti apa yang telah berhasil direbut oleh Luo Bai dan yang lainnya. Jawab Evan. Evan dan Tang Chen pun berlari di padang pasir menuju ke kota Hao, tempat Luo Bai dan yang lainnya berada. Singkat cerita, Evan dan Tang Chen pun sampai di kota Hao pada malam hari, sekarang mereka berdua sudah berada di depan gerbang pintu masuk kota Hao. Tampak ada barisan orang-orang yang ingin masuk ke kota Hao, mau itu pedagang ataupun orang biasa semuanya tetap diawasi dan diperiksa oleh beberapa prajurit, dan setiap orang yang memasuki kota akan dikenakan biaya masuk ke kota. Evan dan Tang Chen pun ikut mengambil barisan dengan menyembunyikan identitas mereka. Apakah ini adalah perintah dari Luo Bai? Tanya Tang Chen kepada Evan yang berada di sampingnya. Mungkin, tapi jika seperti ini bagus juga sih bisa menambah uang pemasukan pemerintah untuk membangun kota dan pasukannya. Ujar Evan menjawab Tang Chen. Tapi mengapa kita malah ikutan berbaris di sini untuk mengikuti pemeriksaan, bukankah kita bisa langsung masuk saja? Tanya Tang Chen merasa bingung kepada Evan. Tidak apa-apa, aku hanya ingin melihat bagaimana cara kerja para prajuritku melayani rakyatnya, aku ingin melihat bagaimana sikap sifat mereka terhadap rakyat kecil, maka dari itu kita perlu menyembunyikan identitas dan menyamar menjadi rakyat kecil. Kata Evan sambil menutup wajahnya dan kemudian wajah Evan pun berubah menjadi wajah orang lain. Tidak hanya wajah tetapi Evan juga mengubah pakaiannya menjadi pakaian rakyat miskin yang lusuh. Tang Chen yang sedari tadi fokus melihat para prajurit yang sedang melakukan pemeriksaan pun terkejut ketika menoleh melihat ke Evan yang sudah mengubah dirinya menjadi orang lain. Siapa kamu? Kemana Evan? Tanya Tang Chen yang melihat bahwa orang yang ada di sampingnya sudah bukan Evan lagi, Evan yang sudah menyamar. Hahaha, apakah jurus milikku ini hebat, kamu bahkan tidak mengenali diriku. Hahaha, tawa Evan membanggakan jurus penyamarannya. Kamu Evan, kenapa kamu bisa secepat ini menyamar, kapan kamu mengganti pakaian dan mengubah wajahmu? Tanya Tang Chen merasa terkejut dan heran. Ini adalah jurus penyamaran, jurus bayangan tubuh pengganti. Aku sudah melatihnya hingga cukup tinggi jadi bisa aku merubah diriku hanya dalam waktu kurang dari 1 menit. Jawab Evan menjelaskan kepada Tang Chen yang merasa heran. Wow, keren dan hebat, apa kamu bisa mengajari jurus ini padaku? Aku juga ingin mempelajarinya agar bisa membantuku jika dalam bahaya. Pinta Tang Chen dengan sangat bersemangat. Jurus ini aku tidak bisa mengajarinya ke kamu, karena jurus ini khusus untuk kultivator kegelapan. Lagi pula aku tidak yakin jika kamu punya jurus penyamaran ini kamu akan menggunakannya dengan baik. Aku takut kamu malah menggunakan jurus ini untuk melakukan hal-hal kotor seperti mengintip gadis mandi. Kata Evan berburuk sangka pada Tang Chen. Sialan, apakah kamu pikir aku sesampah itu? Aku ini pria baik-baik. Kata Tang Chen merasa kesal kepada Evan. Memang,
Jawab Evan dengan singkat namun menyayat hati. Keparat kau, kamu bicara seperti kamu yang tidak pernah mengintip gadis mandi saja. Aku ingat bahwa kamu bahkan menyimpan beberapa gadis di istanamu dan kamu juga sering pergi ke rumah bordil. Kata Tang Chen mengungkit masa lalu Evan. Sudah, jangan mengungkit masa lalu aku lagi. Itu hanya sebuah keisengan saja. Kata Evan menutup mulut Tang Chen dengan tangannya. Sekarang sudah giliran kita untuk diperiksa. Ujar Evan kepada Tang Chen.